tersambung kembali? Ya, sorry Oh iya, terlempar ya. iya Pak, Oke, silakan Pak. ya, baik. Saya ini. Jadi Bapak Ibu setelah masa 3 tahun berlalu di Banten ini, saya menemukan Bapak Ibu bahwa sekolah-sekolah yang mereka sudah menerapkan kurikulum merdeka masih memiliki tantangan yang tidak mudah ya untuk menuju pada ekosistem sekolah yang dicita-citakan. Bagaimana guru-gurunya empati dan peduli kepada peserta didik, bagaimana pembelajaran berdiferensi, inovatif dan kreatif itu bisa diterapkan. Ini masih banyak tantangan gitu. Sehingga kita masih terus membutuhkan 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, tumbuhkan empati ya. Jadi Bapak Ibu, saya kira sudah 3 tahun menerapkan kurikulum merdeka, sudah tahu asam garamnya menerapkan kurikulum ini, sudah melewati masa-masa sulit. Nah, berpikirlah sekolah-sekolah di luar Bapak Ibu itu masih ada yang mereka situasinya saat ini merasakan seperti yang Bapak Ibu rasakan 3 tahun yang lalu, ya di apa laksana orang yang diterjunkan di tengah hutan belantara dengan segala kebingungannya itu masih ada. Lalu yang kedua, kita menuju implementasi kurikulum merdeka yang berkualitas. Ya. Bapak Ibu sudah mengarungi perjalanan itu, jangan diam dan bimbing dan ajaklah guru-guru yang lain untuk bisa menapaki implementasi kurikulum merdeka ini dengan bagus. Ya, jadi saya mengajak berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kita bersinergi dengan gerakan perubahan yang kita lakukan. Bapak Ibu punya program, pemerintah punya program, pusat daerah punya program, mari kita sinergikan apa yang ingin kita lakukan sehingga gerakan yang kita tumbuhkan ini menjadi gerakan yang berkualitas. Nah, terakhir dari semua yang saya sampaikan ini pada intinya mohon pendampingan yang akan Bapak Ibu lakukan kepada sekolah yang lain benar-benar optimal. Benar-benar Bapak Ibu lakukan dengan bersungguh-sungguh ya, bantuan yang diberikan tidak banyak ini, tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, maka insya Allah akan memberikan manfaat yang sangat besar. Ya, Bapak Ibu, saatnya kita untuk berbagi baik. Kemarin Bapak Ibu sudah dibimbing, diarahkan, dan saatnya sekarang Bapak Ibu membimbing dan mengarahkan sekolah-sekolah yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi, dan program sekolah penggerak ini dan pengimbasan ini bisa berjalan dengan optimal sebagaimana yang kita inginkan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian agak romantis dan melankolis ya. Tapi ini menurut saya satu kebahagiaan bagi saya secara pribadi ketika 3 tahun lalu membersamai Bapak Ibu sekalian ya. Tapi hari ini saya betul-betul merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini akan memberikan dampak perubahan yang sangat besar untuk kemajuan pendidikan kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi pengimbasan untuk program sekolah penggerak angkatan 1 secara resmi saya tekan untuk dimulai. Terima kasih pada para narasumber. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Praptono yang telah berbagi cerita kepada kita semua, mengingatkan kembali perjuangan Bapak Ibu Kepala Sekolah pelaksana program sekolah penggerak angkatan 1 ini, dan masih struggling hingga mencapai saat ini. Terima kasih juga Bapak telah memberikan arahan sekaligus membuka webinar sosialisasi
pengimbasan program sekolah Bapak SLB di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat berikut ini. Itu anak-anak saya itu semuanya itu jarang masuk sekolah, bukan semuanya lah, sebagian jarang masuk sekolah. Kalau ditanya juga tidak semangat lah gitu. Enam sisinya Yati. Enggak mau tuh. Enggak tuh. Awal tentu semuanya dari pengamatan yang saya amati di sekolah pertama. Yang kedua yang paling utama adalah refleksi dari guru sendiri. Dari apa yang disampaikan guru bahwa usaha guru yang dilakukan selama ini juga tidak berjalan. Jadi kami refleksi bersama-sama dan kita sepakat bahwa dan kami diskusikan bagaimana mencari cara untuk menyelesaikan. Sebelum kami melangkah, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Apakah kami boleh untuk mendaftarkan itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di sekolah atau tidak? Ternyata dari Dinas Pendidikan juga mengapresiasi dan memerintahkan untuk mendaftar sekolah penggerak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Bapak Kepala Sekolah setelah mengajukan PSP, kami mendapatkan pelatihan secara daring gitu dari Kemendikbudristek. Saya menerapkan kurikulum Merdeka di kelas saya, anak-anaknya tuh menjadi senang, bahagia. Nah, disitulah saya perubahan mindsetnya, bahwasannya pembelajaran itu harus bahagia, menyenangkan. Nah, dan itu dilihat oleh guru-guru lain. Akhirnya guru-guru lain belajar sama saya, dan akhirnya saya berbagi dengan teman-teman. Nah, timbullah perubahan pada teman-teman saya itu, bahwasannya mereka butuh untuk belajar gitu. Nah, berdasarkan diskusi-diskusi dari kawan-kawan tersebut, kenapa tidak diadakan komunitas belajar di sekolah, Pak? Sehingga satu orang KP bisa menyebarkan ke seluruh anggota sekolah. Jadi sangat efektif waktunya. Maka dengan usulan-usulan itu, saya bersepakat untuk mendirikan komunitas belajar. Oke, sip? Setuju? Lah. Oke. Saya belajar di PME mengenai kesepakatan kelas, bagaimana mendisiplinkan murid. Di situ saya mulai dari awal, anak-anak itu belajar untuk menyepakati, berkomitmen lah di kelasnya. Nah, jadi saya bikin kesepakatan kelas. Alhamdulillah, sejak itu perlahan-lahan anak saya yang ada 6 orang itu saat ini itu semuanya selalu masuk sekolah tepat waktu dan pulang pun tepat waktu. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, Satuan Pendidikan Pelaksana PSP sebagai katalis mewujudkan visi pendidikan Indonesia diharapkan melaksanakan budaya berbagi dan kolaborasi kepada satuan pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Sejauh ini, Satuan Pendidikan Pelaksana PSP telah melakukan pengimbasan, salah satunya melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM.
Pengimbasan yang dilakukan secara organik untuk berbagi praktik baik kepada satuan pendidikan sekitar dan bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Namun demikian, capaian dalam pengimbasan tersebut perlu dioptimalkan, karena pengimbasan yang dilaksanakan masih berkala dan belum sistematis. Harapannya satuan pendidikan pelaksana PSP dapat melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan di sekitarnya secara sistematis dan berkesinambungan, hingga satuan pendidikan imbas dapat melakukan peningkatan mutu serupa dan pada tahap selanjutnya siap untuk berbagi kepada satuan pendidikan lainnya. Lalu, bagaimana program pengimbasan yang akan dijalankan oleh Satuan Pendidikan Pelaksana PSP Angkatan 1 di tahun 2024 ini? Mari kita simak bersama sosialisasi pengimbasan program Sekolah Penggerak Angkatan 1 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh tim PDM 01 Mas Yusuf Adrian. Kepada Mas Yusuf, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Erika atas waktunya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama yang terhormat Sekretaris Dirjen Paudikdas Dikmen, Kemendikbudristek, Pak Praptono. Yang terhormat Ibu Direktur Pendidikan Anak Usia Dini atau sekaligus Supervisor PDM 01 Program Sekolah Penggerak, Ibu Komalasari. Yang terhormat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan KSPSTK, Dirjen GTK atau yang mewakili. Saya hormati, sama-sama kami hormati para kepala balai besar atau balai penjaminan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, kepala balai besar atau balai guru penggerak, lalu kemudian kepala dinas pendidikan provinsi pelaksana PSP Angkatan 1 di seluruh Indonesia yang hadir dalam kesempatan ini, kepala dinas pendidikan kabupaten kota pelaksana PSP Angkatan 1 di 111 kabupaten kota, dan Kepala Satuan Pendidikan Pelaksana PSP Angkatan 1 di 2371 ya, Satuan Pendidikan, serta Bapak Ibu semua, panitia dan peserta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari, saya senang sekali bisa berkesempatan untuk bersapa kepada Bapak Ibu semua, dan dalam hal ini akan kami sampaikan terkait dengan sosialisasi pengimbasan program Sekolah Penggerak Angkatan 1 tahun 2024. Izin saya share screen ya, Mbak Erika, Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya saya nanti akan ditemani oleh Mbak Envira. Boleh cek Mbak Envira? Hadir ya Mbak Envira ya. Baik, Bapak Ibu, sebagian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, Pak Ses, bahwa semangat yang diusung dalam program Sekolah Penggerak adalah semangat berbagi Bapak Ibu ya. Di mana PSP ini berupaya untuk mendorong sekolah-sekolah itu supaya untuk melakukan transformasi diri atau perubahan dalam meningkatkan mutu pembelajaran baik dalam lingkup internal dan juga lingkup eksternal. Boleh next. Ini tampilannya sama nggak sih, Mas? Oke. Dalam internal dan lingkup eksternal dengan melakukan pengimbasan ke sekolah lain. Dan pengimbasan ini menjadi salah satu upaya untuk keberlanjutan PSP. Ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan PSP selama 3 tahun dan juga Pemda ya, bertanya-tanya ini keberlanjutannya seperti apa sih? Sehingga inilah jawabannya, bahwa di tahun ketiga ini, yang untuk angkatan pertama, kita akan minta kepada para pelaksana PSP Angkatan 1 untuk bisa melanjutkannya dengan skema pengimbasan yang sistematis dan juga berkesinambungan, agar pengimbasan ini bisa berjalan efektif dan efisien. Ya, next. Program pengimbasan ini dilakukan oleh pelaksana program Sekolah Penggerak itu untuk berupaya agar sekolah-sekolah lainnya, sekolah-sekolah di sekitarnya itu melakukan praktik baik atau transformasi terhadap perubahan pembelajaran di sekolahnya itu serupa dengan yang dilakukan oleh sekolah penggerak lainnya. Dan ini sebenarnya sudah kita cantumkan dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2023 terkait dengan petunjuk teknis penggunaan
dana BOS. Gitu. Jadi mana program satuan pendidikan, program pengimbasan maksud saya, diartikan sebagai sebuah pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satuan pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, penguatan, kombel, dan pendampingan. Jadi kalau kita simpulkan, tujuan dari program pengimbasan ini diantaranya adalah untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang berkualitas bagi seluruh satuan pendidikan. Lalu yang kedua, menciptakan ekosistem belajar bagi satuan pendidikan terutama di daerah, Bapak Ibu. Lalu juga yang terakhir adalah memperluas dampak dari program sekolah penggerak, khususnya sebagai katalis untuk mempercepat transformasi di satuan pendidikan lain. Next, ya. Jadi ada 3 prinsip Bapak Ibu dalam program pengimbasan yang perlu kita usung bersama. Di mana tadi di awal sudah kata kuncinya adalah budaya berbagi ya, atau culture of sharing. Di mana budaya berbagi ini tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya transformasi ekosistem pendidikan. Jadi bukan hanya satu pendidikan di sekolah penggerak saja yang berubah, tapi harapan ini menjadi efek domino Bapak Ibu ya. Efek domino kepada sekolah-sekolah lainnya. Dan 3 prinsip ini yaitu adalah empati, tadi sudah disebutkan oleh Pak Ses juga ya, di mana empati ini sangat penting dalam tadi membentuk komunitas belajar, di mana kita harus terutama sekolah yang akan nanti mengimbaskan berempati kepada sekolah yang akan diimbaskan nanti. Dan ini sifatnya saling berbagi ya, Bapak Ibu. Bukan melihat PSP Angkatan 1 sudah 3 tahun berpengalaman, sudah mendapat pendampingan selama 3 tahun, bukan berarti lebih baik atau berada di atas di sekolah-sekolah imbasnya. Tapi ini kita belajar bersama, kita berbagi bersama, sehingga ujungnya nanti akan terciptalah kolaborasi, saling berbagi ya. Nanti bisa jadi sekolah imbasnya belajar pengalaman atau praktik baik yang sudah dilaksanakan atau diupayakan di sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Nah, begitu juga sebaliknya dari pelaksana program sekolah penggerak ada hal-hal yang mungkin ditemukan hal-hal baru atau praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah imbasnya. Sehingga ini sangat mendorong atau mensuburkan dalam mewujudkan visi pendidikan ya. Maka itu PSP ini fungsinya sebagai katalis, nah disitulah menjadi poin dalam program pengimbasan ini. Kemudian juga ya, jadi ini harapannya 3 prinsip ini juga menjadi habit atau menjadi budaya ya, menjadi keseharian yang sudah tidak perlu diingatkan lagi dan muncul dari kesadaran diri dari masing-masing kepala sekolah dan juga pendidik, bahkan juga seluruh ekosistem di daerahnya untuk bisa meningkatkan layanan dan juga pembelajaran di satuan pendidikan. Lanjut. Bapak Ibu, ini mungkin yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua ya, seperti apa sih kriteria pelaksana PSP Angkat 1 yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan, karena kami sampaikan di sini juga tidak semua pelaksana PSP Angkatan 1 kami beri tugas untuk melakukan pengimbasan, namun diantaranya nih yang menjadi kriteria utama diantaranya adalah kita melihat dari capaian indikator capaian dari hasil rapor pendidikan. Dimana kita melihat progres mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023, ini kita lihat progresnya. Terutama pada hal indikator-indikator yang menjadi indikator prioritas di dalam rapor pendidikan. Contoh di PAUD, kita meskipun baru ada sulingjar ya Bapak Ibu ya di tahun lalu, tapi kita sudah bisa memiliki indeks prioritas, yaitu pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini, ya, minimal berada pada kategori sedang, lalu indeks pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi minimal berada pada kategori sedang juga, dan terakhir kemitraan dengan orang tua wali minimal pada kategori sedang. Ini menjadi kriteria di satuan PAUD. Lalu untuk di jenjang dasar dan menengah, ini yang pertama adalah memiliki iklim keamanan sekolah, yaitu pada kategori aman.
Lalu yang kedua, menunjukkan peningkatan skor atau delta pada salah satu indikator proses yang terdiri dari kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, dan atau kepemimpinan instruksional. Ya, dalam hal ini delta positif Bapak Ibu tentu saja peningkatannya. Lalu terakhir, karena ada kriteria khusus ya, terutama di satuan pendidikan luar biasa, di mana tidak semua SLB ini bisa mengikuti AN ya, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti asesmen nasional. Sehingga kita menetapkan poin 3-nya di SLB ya, yaitu satuan pendidikan luar biasa yang tidak memiliki rapor pendidikan, itu akan merujuk pada evaluasi diri sekolah atau EDS ya Bapak, dengan indikator yang relevan. Namun selain dari semua indikator ini, kriteria ini, ya, kami juga mempertimbangkan masukan dan saran atau penilaian dari Dinas Pendidikan ya, jika ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dirasa perlu untuk kita putuskan. Oke. Lanjut. Tadi kriteria yang mengimbaskan sekarang adalah kriteria bukan maaf, ini pemetaan ya, sorry. Pemetaan. Jadi tadi kriterianya satu sekolah nanti akan mengimbas kepada 3 sekolah ya, dengan beberapa ketentuan atau dalam pemilihannya itu dalam memetakan sekolah imbas yang akan menjadi sasarannya, yang akan menjadi belajar bersama itu diantaranya kita memperhatikan faktor geografis, ya, yaitu terjangkau ya Bapak Ibu, masih dalam kabupaten atau kota yang sama. Lalu sasaran pengimbasan ini juga berada di jenjang yang sama, PAUD untuk PAUD, SD untuk PAUD, dan SD untuk SD, dan seterusnya. Dan khusus untuk jenjang SMA dan SLB, karena ini cakupannya provinsi ya, jadi jika tidak ada yang diimbaskan dalam kabupaten, maka dapat melaksanakan pengimbasan pada pendidikan di lintas. Kalau satuan pendidikan imbas ini mengacu pada daftar yang sudah kita tentukan, karena kita prioritaskan pada sekolah-sekolah yang memang kita menjadi sasaran dalam peningkatan literasi dan numerasi. Lalu yang kelima, Kepala Satuan Pendidikan Imbas bersedia menerima pengimbasan dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan. Jadi agar pelaksanaan pengimbasan ini bisa berjalan baik, baik di antara pengimbas maupun sekolah imbasnya, kita pastikan dulu ya kepala sekolah yang akan menjadi sekolah imbas itu untuk bersedia untuk diimbaskan, untuk belajar bersama. Lalu yang terakhir ya, untuk SLB yang memiliki rapor pendidikan di 2022-2023 itu bisa mengimbaskan kepada SLB yang memiliki rapor dan atau EDS bagi sekolah luar biasa pengimbas yang memiliki EDS. Tapi kami khususkan hanya untuk mengimbaskan kepada SLB yang juga memiliki EDS. Boleh, next. Oke, ini adalah tahapan Bapak Ibu dalam pengimbasan di tahun ini, pengimbasan terstruktur untuk PSP Angkatan 1, di mana diawali oleh tahapan inisiasi Bapak Ibu ya. Jadi inisiasi ini dikoordinir atau dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan UPT kami di daerah, yaitu BPMP atau BBPMP, dan juga BBGP serta BGP ya. Di mana pertama-tama itu Dinas bersama BBPMP atau BPMP memetakan sekolah imbas berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pusat. Jadi dipasang-pasangkan mana sekolah pengimbasnya mana, lalu sekolah imbasnya mana saja, pasangannya mana saja, 3. Lalu Dinas bersama BBPMP atau BPMP ini memastikan komitmen sekolah imbas. Lalu setelah itu baru akan UPT kami dari BBGP dan atau BGP serta BPMP itu akan melakukan pembinaan teknis bagi satuan pendidikan pelaksanaan program sekolah penggerak yang diberi tugas pengimbasan. Setelah tahap inisiasi di Maret sampai dengan Juni ini seharusnya sudah akan selesai di bulan depan ya inisiasinya. Nanti akan lanjut ke tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan ini
serta ya perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi dan evaluasi dilakukan oleh sekolah pengimbas ya, sudah mulai bergerak. Nah, untuk tahap perencanaan itu akan dilakukan assessment awal ya. Jadi semacam kesepakatan bersama antara sekolah pengimbas dengan sekolah imbas untuk menganalisis rapor pendidikan sekolah imbasnya, lalu memetakan kebutuhan dari sekolah imbas yang mana menjadi prioritas untuk akan dilakukan peningkatan peningkatan kualitasnya gitu, atau perbaikannya. Ini berdasarkan analisis rapor, lalu dipetakan permasalahan di mana, nanti diputuskan mau menyelesaikan masalah yang mana. Serta juga yang paling penting dalam tahap perencanaan ini adalah menentukan target ya, Bapak Ibu, menentukan target perubahan perilaku apa yang ingin dicapai setelah pengimbasan itu. Dan tahap perencanaan ini akan menghasilkan dokumen rencana pengimbasan. Nah, ini harusnya sudah selesai nanti Bapak Ibu atau sudah dilaksanakan di bulan Juli. Nah, untuk pelaksanaannya, pelaksanaan pengimbasan sendiri nanti berupa pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja ya, yang tadi sudah dihasilkan bersama berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan. Tadi ini juga sudah disinggung ya dalam tadi Permendikbud nomor 3 ya. Jadi tema pengimbasannya itu ada 4. Boleh dipilih salah satu ya Bapak Ibu sekali lagi. Tema pengimbasan ada 4, diantaranya pengembangan SDM, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan basis data. Silakan memilih satu atau 2 atau bahkan semuanya, melihat nanti kesanggupan dari sekolah pengimbas dan juga sekolah imbas. Nah, dari tema yang boleh dipilih itu bersifat opsional, nanti aktivitasnya ada 3 yang wajib dilakukan. Di antaranya adalah aktivitas pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan juga pendampingan. Nah, ini sesuai lini masanya adalah di bulan Agustus sampai dengan Desember. Lalu terakhir tahapan refleksi Bapak Ibu, refleksi dan evaluasi ini. Kalau refleksi itu sifatnya rutin ya, tiap bulan dilakukan. Dimana kalau refleksi ini yang di bawah ya Bapak Ibu, sekolah pengimbas dan sekolah imbas. Jadi 1 bulan sekali berdiskusi dan merencanakan tindak lanjut serta perbaikan pengimbasan. Nah, untuk yang Dinas Pendidikan dan UPT itu akan melakukan evaluasi secara berkala. Ini kalau Bapak Ibu sudah terbiasa mengenal istilah PMO ya Bapak ya, pertemuan rutin PMO. Nah, ini 2 bulan sekali akan bisa menjadi bahan tema atau topik dalam rapat PMO untuk dipantau ya, ketercapaian target, praktik baik, dan juga tantangan pada saat pengimbasan. Next. Ini penjelasan lebih detail ya Bapak Ibu dari 4 tema dan 3 aktivitas. Jadi 4 tema ini tadi saya sampaikan boleh dipilih dari lebih dari 1 ya, minimal 1 dipilih dari tema ini. Lalu aktivitas di bawahnya mengikuti ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harus ada dalam aktivitas pengimbasan, pelatihan, penguatan kombel, dan juga pendampingan. Jadi kalau pelatihan ini kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman ya Bapak Ibu, dan juga berbagi praktik baik. Seperti tadi saya sampaikan juga, di mana sekolah pengimbas, yang mengimbaskan nanti sudah punya praktik baik. Nah, itu nanti di dalam pelatihan itu bisa jadi berbagi praktik baik ya. Maksudnya sharing pengalaman, upaya apa yang sudah dilakukan di PSP Angkatan 1 dalam merubah atau bertransformasi. Nah, itu bisa di-sharingkan, bentuknya meningkatkan pemahaman. Lalu penguatan komunitas belajar, ini kata kuncinya adalah berbagi praktik baik yang bertujuan dan relevan dengan penguatan komunitas belajar ya. Tadi kita lihat di video cuplikan tadi ya, praktik baik di SLBH Rau, nah itu terkait dengan kombel. Nah, itu bagaimana kombel itu diaktifkan, nah itu yang kita dorong juga. Nah, kemudian pendampingan ini kata kuncinya bimbingan dan pendampingan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dialami. Jadi setelah selain pelatihan, penguatan kombel, tapi terus juga didampingi melihat melihat perkembangannya dan juga kendala yang dialami. Boleh lanjut? Ini skema pengimbasannya tadi yang sudah dimulai dari perencanaan, pelatihan, penguatan kombel, pendampingan, refleksi, dan evaluasi semua menjadi rangkaian jadi satu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, tadi tema pengimbasan bisa dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan dari kebutuhan dari sekolah imbas dan kemampuan dari sekolah pengimbas.
temanya boleh bisa lebih dari satu, dan ketiga aktivitas tadi harus dilakukan semua karena merupakan rangkaian pengimbasan yang tidak terputus. Dan ini juga pengimbasan ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah, komite pembelajaran, dan juga guru yang berasal dari sekolah pengimbas. Boleh lanjut? Ini timeline-nya Bapak Ibu yang akan kita laksanakan bersama dari dari kemarin Maret kita sudah menginisiasi ya, di mana Pemda dan UPT sudah menentukan sekolah imbas. Lalu di bulan Juni ini nanti ya, dalam waktu dekat bulan Juni ini akan ada pelatihan pembekalan dari UPT kami dari BBGP atau BGP yang akan melatih kepala sekolah dan juga salah satu guru terwakili dari komite pembelajaran untuk dibekali peningkatan kompetensi-kompetensi yang terkait dengan coaching dan mentoring gitu ya, bagaimana melakukan pendampingan ke sekolah imbas, dan nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kami dari teman-teman di GTK. Lalu ada workshop pengimbasan dari BBPMP atau BPMP di bulan Juni nanti. Nah ini lebih teknis bagaimana panduan pengimbasan itu didetailkan atau disampaikan. Termasuk juga nanti bagaimana penggunaan dana bos kinerja. Dan di bulan Juni ini rencananya harusnya penyaluran dana bos kinerja sudah bisa cair di rekening masing-masing sekolah. Dan tahapan ini sudah sampai di Kementerian Keuangan. Jadi kita tunggu saja Bapak Ibu, semoga di bulan Juni segera nanti sudah bisa cair. Lalu Juli tadi sudah sesuai lini masa yang tadi ya, mulai merencanakan, mulai menyusun dokumen bersama, target perubahan perilaku apa yang akan dicapai di akhir tahun nanti, lalu pelaksanaan mulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ada refleksinya tiap bulan dan juga ada evaluasi per 2 bulan sekali. Dan terakhir evaluasi akhir oleh Pemda dan UPT. Selanjutnya adalah pembagian peran nih Bapak Ibu. Kita pahami, yakini bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Begitu juga sekolah atau satu pendidikan ya, pelaksanaan pengimbasan. Jadi sangat mohon kami Pemda juga bisa bersama-sama dengan UPT kami ya dalam menetapkan satuan pendidikan imbas. Ini sudah dilakukan. Lalu ini yang utama lagi, melakukan evaluasi dan monitoring program pengimbasan bersama UPT secara berkala. Dan juga kami harapkan bisa melibatkan pengawas, Bapak Ibu ya, baik itu pengawas di sekolah pengimbas maupun sekolah yang akan menjadi sasaran imbasnya, mohon bisa dilibatkan agar nanti perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi setelah evaluasi program pengimbasan juga bisa mendapat masukan dari para pengawas. Lalu satuan pelaksana pengimbasan ini perannya yaitu tentu saja untuk melakukan inisiasi dan perencanaan aktivitas pengimbasan, melakukan pelatihan, aktivitas kombel, dan juga pendampingan kepada satuan pendidikan imbas, serta merefleksikan ketercapaian target bersama dengan satuan pendidikan imbas. Dan terakhir yang paling penting adalah melaporkan seluruh penggunaan dana sesuai dengan peraturan berlaku. Untuk satuan pendidikan imbas, perannya ya seperti melakukan inisiasi dan perencanaan aktivitas pengimbasan, mengaktifasi komunitas belajar di sekolahnya, ini sangat penting ya Bapak Ibu, untuk satuan pelaksana imbas, serta melaksanakan pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan juga pendampingan yang diinisiasi oleh satuan pelaksana pengimbasan, serta merefleksikan bersama ketercapaian targetnya. Boleh lanjut? Ini sudah dikit lagi ya. Next boleh. Agak lambat ya. Oke. Jadi dukungan pengimbasan melalui dana BOS atau BOP kinerja Bapak Ibu, mekanisme penyaluran dananya dan ketentuan penggunaan, larangan itu semua tercantum dalam Permendikbud nomor 63 ya Bapak Ibu ya, tentang perubahan Permendikbud yang dengan nomor yang sama di tahun yang beda ya, nomor 63 tahun 2002, tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS-P. Nah, jadi tujuan dana ini kami berikan adalah untuk menunjang pelaksanaan pengimbasan satuan pendidikan pengimbas kepada satuan pendidikan imbas untuk melakukan untuk peningkatan dan perbaikan mutu pembelajaran di satuan pendidikan imbas. Lalu syaratnya apa saja? Syaratnya yang umum ya
di sekolah pelaksana PSP Angkatan 1 sudah menerima sebagai penerima dana BOP atau dana BOS reguler ya. BOP bagi PAUD ya, reguler, dan juga dana BOS reguler di tahun anggaran yang berkenan. Lalu ditetapkan sebagai pelaksana PSP Angkatan 1 oleh kementerian. Dan yang khususnya adalah telah ditetapkan oleh kementerian sebagai satuan pendidikan pelaksana PSP program pengimbasan yang sesuai kriteria. Nah, untuk komponen penggunaan ini sudah tadi saya sampaikan sesuai dengan Permendikbud nomor 63 ya. Dan saya ulang-ulang lagi, jadi komponen penggunaannya tidak terlepas dari 4 topik tadi Bapak Ibu ya, sumber daya untuk peningkatan SDM, pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan juga perencanaan basis data yang digunakan dalam 3 rangkaian kegiatan yang tidak boleh terlepas, yaitu ada pelatihan, penguatan komunitas belajar, dan juga pendampingan. Next, oke, ini sebelum selesai, ini besaran BOP atau pendanaan dalam pelaksanaan pengimbasan ya pada sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Jadi untuk kesemuanya ini sebenarnya sama seperti yang Bapak Ibu terima ketika mendapat di tahun ketiga ya. Di tahun ya, jadi untuk PAUD itu 15 juta, SD 22.500.000, SMP 35, SLB 36.250, dan juga SMA 45 juta. Nah, laporan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD kinerja atau BOS kinerja untuk pelaksana pengimbasan ini semua diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan Pengimbas melalui sistem ARKAS yang disediakan oleh kementerian. Ya, ini nanti kalau tidak salah ada teman-teman dari tim BOS juga yang akan menambahkan jika masih ada waktunya. Oke, next. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ini terlampau panjang lewati waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Erka, Mbak Rika. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf. Bapak Ibu, terima kasih Mas Yusuf yang tadi telah memaparkan gambaran program pengimbasan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu selaku Satuan Pendidikan Pelaksana PSP Angkatan 1 ini. Nah, bahkan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Kita buka Q&A yang ada di layar Bapak Ibu. Silahkan sampaikan pertanyaan, nanti tim kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh narasumber. Lalu, selanjutnya bagaimana pelatihan pembekalan pengimbasannya? Mari kita simak bersama alur pendaftaran pelatihan pembekalan pengimbasan program sekolah penggerak Angkatan 1 tahun 2024 oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Mbak Siti Mutmainah. Kepada Mbak Muti, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada yang terhormat, Sesditjen PAUD Desman, Bapak Dr. Praptono, MPD. Pada yang terhormat Direktur PAUD Ibu Komalasari, MPD. Pada yang terhormat Direktur KSPS TK, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pembelajaran, Ibu Dr. Medira Ferayanti. Juga kepada yang terhormat seluruh Kepala BBPMP, BPMP, BBGP, dan BGP seluruh Indonesia. Kemudian tak lupa yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili dari provinsi, kabupaten maupun kota seluruh Indonesia. Juga Kepala Satuan Pendidikan Pelaksana Sekolah Penggerak Angkatan 1 serta tim PDM 01. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen. Sebelum dijelaskan terkait pendaftaran, sistem pendaftaran untuk SIM PKB, saya akan menyampaikan sedikit. Sudah muncul Mbak Erika? Sudah Mbak. Oke. Jadi,
pelatihan penimbasan PSP Angkatan 1 ini, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Mas Yusuf, ini nantinya akan dilaksanakan oleh BBGP atau BGP. Adapun alur dari pengimbasan PSP Angkatan 1, ini di sini kita ada 2 yang saling bekerja sama, yaitu antara GTK dengan PDM. Nah, kita mulai di bulan Mei, minggu kedua, kita ada BIMTEK narasumber. Tujuannya untuk menyiapkan narasumber yang akan bertugas pada pelatihan pengimbasan. Dan ini dilaksanakan oleh Ditjen GTK, utamanya di Direktorat KSPS TK. Kemudian di bulan Juni nanti dimulailah pelatihan pengimbasan. Pelatihan pengimbasan ini pesertanya adalah kepala sekolah dan perwakilan guru dari satuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai sekolah pengimbas. Dan yang melaksanakan pelatihan adalah UPT, BBGP, atau maupun BGP. Rentang waktu yang kita berikan kepada UPT untuk melaksanakan pelatihan pengimbasan ini, kita mulai dari minggu pertama bulan Juni hingga minggu ketiga bulan Juni. Setelah kepala sekolah dan guru menerima pelatihan pengimbasan, kemudian kepala sekolah tersebut akan melaksanakan IHT, in-house training, kepada guru-guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, kami menyarankan kepada kepala sekolah dan guru yang mengikuti pelatihan tersebut menyegerakan pelaksanaan IHT setelah mereka mendapatkan pelatihan. Karena di bulan Juli itu sudah mulai perencanaan pengimbasan. Perencanaan pengimbasan ini dilakukan antara sekolah pengimbas dan sekolah imbas yang sudah ditetapkan. Untuk melakukan perencanaan pengimbasan ini dilakukannya melalui asesmen awal dan memetakan kebutuhan. Nah, di sini sudah dikawal oleh PDM. Kemudian nanti pengimbasan ke sekolah imbasnya sendiri akan berlangsung dari bulan Agustus hingga bulan Desember. Ini gambaran umum untuk pelatihan pengimbasan. Tujuannya kita ingin menyiapkan dan membekali satuan pendidikan pengimbas yang dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah dan 1 orang perwakilan guru sebelum melakukan pengimbasan kepada sekolah sasaran agar proses belajar, berbagi, dan berkolaborasi dapat berjalan dengan efektif dan berdampak. Moda yang digunakan adalah moda luring dengan total JP 32, kemudian dilaksanakan oleh BBGP atau BGP masing-masing provinsi. Durasi pelaksanaan yang sudah kita desain itu selama 4 hari 3 malam dan waktu pelaksanaannya dari pekan pertama hingga pekan ketiga di bulan Juni. Estimasi jumlah peserta sesuai dengan jumlah sekolah penggerak yang memenuhi kriteria untuk menjadi sekolah pengimbas. Sedangkan estimasi jumlah kelas menyesuaikan jumlah total peserta dengan maksimal 24 orang per kelas. Narasumber yang nantinya akan memberikan pelatihan pengimbasan ini diambil dari fasilitator sekolah penggerak Angkatan 1 yang tentunya telah mengikuti BIMTEK pengimbasan di bulan Mei ini. Sasaran peserta pelatihan pengimbasan tadi sudah saya singgung, yaitu 1 orang kepala sekolah dan 1 orang perwakilan guru. Kriteria kepala sekolahnya adalah kepala sekolah yang telah ditetapkan sebagai kepala sekolah penggerak Angkatan 1 atau kepala sekolah pengganti. Kemudian kriteria perwakilan guru diprioritaskan guru komite pembelajaran, baik guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru BK yang masih aktif dalam Dapodik pada semester yang berjalan atau belum purna tugas. Kemudian guru tersebut memiliki kemampuan dalam berbagi kepada rekan guru lainnya dan memiliki komitmen dalam mengikuti rangkaian bimbingan teknis. Nah,
Ini kami sudah coba menyusun jadwal pelatihan untuk 4 hari 3 malam, karena jadwalnya padat ya, 32 JP, 1 JP-nya 45 menit, maka kita setting untuk memulai pembukaan di jam 13.30. Ini sudah kita implementasikan jadwal ini ketika melakukan BIMTEK pengajar pelatihan pengimbasan di 3 region kemarin. Kemudian setiap harinya pelatihan ini akan berakhir di jam 9 malam. Nah, sementara untuk penilaiannya, ini ada kehadiran 35% dan keterampilan 65%. Dalam pelatihan ini, pelatihan pengimbasan, kita ada berbagi peran ya. Jadi untuk BIMTEK narasumber, layar saya masih muncul Mbak Erika? Iya, sudah muncul lagi, Mbak. Sudah muncul lagi. Boleh dilanjut, Mbak Muti? Ya, ini untuk pembagian peran. Oh, maaf, ininya delay. Tentang penilaian atau predikat dan predikatnya, ini kita ada 3 predikat ya, ada amat baik, baik, dan cukup. Selanjutnya, ini pembagian perannya, kita ada FSP, Angkatan 1 yang sudah terpilih untuk mengikuti BIMTEK narasumber, kemudian ketika pelatihan pengimbasan, FSP tersebut menjadi narasumber di pelatihan. Kemudian ketika pelatihan pengimbasan, yang berperan di sini adalah sekolah pengimbas, yaitu kepala sekolah dan 1 orang guru. Ketika IHT, kepala sekolah dan guru ini melaksanakan IHT atau in-house training untuk berbagi kepada guru-guru di dalam sekolahnya sendiri. Nah, ketika perencanaan, maka sekolah pengimbas melakukan perencanaan bersama dengan sekolah imbas. Dan ketika pengimbasan, maka sekolah pengimbas melaksanakan pengimbasan kepada sekolah imbas sesuai dengan skema perencanaan yang sudah didiskusikan dengan sekolah imbas. Untuk sekolah imbas sendiri, ini perannya dimulai dari perencanaan, yaitu melakukan perencanaan bersama dengan sekolah pengimbas, kemudian mengikuti pengimbasan bersama dengan sekolah pengimbas sesuai kebutuhan mereka. Kemudian untuk BBGP, ini perannya dimulai dari BIMTEK, di mana UPT merekomendasikan narasumber yang nantinya akan bertugas sebagai narasumber di pelatihan pengimbasan. Kemudian ketika pelatihan pengimbasan, dari BBGP dan BGP ini sebagai pelaksana, sebagai penyelenggara dari pelatihan pengimbasan tersebut. Ketika IHT, BBGP dan BGP memastikan dan memantau pelaksanaan IHT-nya. Nah, ketika akan berjalan pengimbasan, mulai dari perencanaan dan nanti pengimbasannya, BBGP dan BGP berkolaborasi dan berkoordinasi dengan BBPMP atau BPMP sesuai dengan kebutuhan. Untuk pihak BBPMP atau BPMP, ini dimulai perannya ketika perencanaan dan pengimbasan berjalan. Ketika perencanaan memastikan terjadinya perencanaan antara sekolah pengimbas dan sekolah imbas, kemudian ketika pengimbasan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program pengimbasan bersama Pemda secara berkala. Nah, tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa ketika melakukan pelatihan pengimbasan, ini para pesertanya kita daftarkan di SIM PKB.
Ini kenapa kita menggunakan aplikasi SIM-PKB, ini memudahkan kita untuk melakukan pendataan, kemudian nanti sampai kepada penilaian. Nah, untuk pendataan peserta melalui SIM-PKB, selanjutnya akan dijelaskan secara teknis oleh Mas Hilmi dari tim SIM-PKB. Kepada Mas Hilmi, boleh langsung ya Mbak Erika? Mas Hilmi, silakan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Bu Muti, Bapak dan Ibu sekalian. Kami melanjutkan dari apa yang disampaikan dari Bu Muti tadi, bahwasanya untuk pemilihan guru dan juga peserta, guru atau peserta yang akan nantinya diajak untuk melakukan pengimbasan itu nantinya dilakukan di SIM-PKB. Izin kami melakukan share screen ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar. Sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian tampilan SIM-PKB di Zoom? Iya, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah contoh tampilan kepala sekolah Angkatan 1 yang menjadi sasaran untuk bisa mengikuti pelatihan pengimbasan di setiap BGP. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Kepala Sekolah Angkatan 1, kami informasikan menu ini sudah tersedia per hari ini gitu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian Kepala Sekolah Angkatan 1, sasaran untuk bisa melakukan pelatihan pengimbasan bisa melakukan proses yang kami demokan pada saat ini. Nah, caranya tentunya login ke SIM-PKB masing-masing, tentunya yang login ini adalah kepala sekolahnya. Ya, silakan kepala sekolahnya yang menjabat saat ini atau yang menjadi kepala sekolah penggerak pada sekolah penggerak, login ke SIM-PKB dan akan muncul notifikasi langsung berkaitan mengenai informasi terkait dengan pengimbasan. Ya, misalkan kami mengucapkan selamat bahwasannya sekolah Anda terpilih menjadi salah satu sekolah PSP Angkatan 1 yang bisa melakukan pengimbasan. Kemudian diminta untuk memilih pesertanya. Ya, kepala sekolahnya kriteria yang bisa mengikuti pengimbasan sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Muti, dan perwakilan gurunya itu juga kami sampaikan di sini. Kriteria-kriteria yang memungkinkan untuk bisa dipilih menjadi peserta pengimbasan perwakilan dari sekolah tersebut yang bisa dipilih oleh kepala sekolah. Kami juga sampaikan terkait dengan materi-materi apa saja yang nantinya akan didapatkan pada saat pelatihan pengimbasan di BGP tersebut. Kemudian kami juga memberikan informasi proses kepala sekolah untuk bisa memilih peserta pengimbasan itu mulai kapan sampai kapan. Nah, ini sudah kami informasikan proses pengajuan peserta pengimbasan itu bisa mulai hari ini sampai tanggal terakhir yaitu 7 Juni 2024. Gitu ya. Ada sekitar waktu sampai 8 harian mulai dari sekarang bagi kepala sekolah angkatan 1 yang menjadi sasaran untuk bisa mengikuti pelatihan pengimbasan, kepala sekolahnya melakukan proses yang akan kami demokan ini, yaitu mengajukan dan memilih pesertanya. Nah, prosesnya memilihnya bagaimana? Di sini ada tombol klik pilih peserta, klik saja pilih pesertanya. Kemudian nantinya akan masuk ke halaman di bagian di mana si kepala sekolah bisa untuk memilih guru yang akan diajak untuk pengimbasan. Begitu. Nah, pilih saja klik menu pilih peserta dan kemudian akan muncul seluruh data guru di sekolah tersebut yang bisa untuk dipilih oleh kepala sekolah guna mengikuti pelatihan pengimbasan. Ya, nah ini kami memberikan bantuan seputar indikator apakah guru ini dahulu merupakan guru yang diikutkan dalam DKP atau PKP. Nah, ini kami telah memberikan indikator. Kalau misalkan tidak seperti ini, berarti itu menginformasikan guru-guru ini itu dulu nggak ikut PKP gitu. Kalau misalkan iya, ya warnanya akan hijau dan itu artinya gurunya dulu pernah mengikuti PKP. Meskipun demikian, rekomendasi bahwasanya guru yang dipilih seyogyanya adalah yang dulu pernah mengikuti PKP gitu ya. Tapi kalau memang ada kebutuhan ingin mengajak guru yang lain atau karena ada uzur sehingga guru PKP-nya nggak bisa untuk diajak pelatihan pengimbasan dan seterusnya, itu kepala sekolah diperkenankan untuk memilih guru yang di luar PKP gitu ya, meskipun yang diutamakan dan
direkomendasikan yang dipilih yang terlebih dahulu guru yang dulu pernah ikut, misalkan yang ini gitu ya, hanya memilih nantinya 2 orang guru yang akan diajak untuk pelatihan pengimbasan di BGP masing-masing. Nah, jika sudah, klik simpan, akan muncul konfirmasi data lagi. Pastikan sudah melakukan pengisian ajudan peserta pelatihan yang benar, apakah betul ini yang dipilih, begitu ya. Kemudian klik simpan dan nantinya akan muncul informasinya otomatis. Informasi yang dimaksud adalah yang pertama, proses pemilihan itu dilakukan sendiri oleh kepala sekolah dengan nama ini, dilakukan tanggal kapan, per waktu kapan, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi terrekod gitu ya, istilahnya proses ini tuh dilakukan kapan. Indikatornya akan berubah menjadi hijau, artinya sudah dilakukan proses pemilihan peserta. Kemudian SIM PKB juga akan menginformasikan berkaitan mengenai data kepala sekolah yang telah memilih dan juga guru yang telah dipilih oleh kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan pengimbasan di BGP BBGP. Nah, seperti ini saja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kepala sekolah hanya cukup melakukan demikian yang dilakukan, yang perlu dilakukan di SIM PKB ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh untuk kepala sekolah melakukan proses perubahan atau mengganti peserta yang sedianya sudah dipilih gitu? Boleh Bapak dan Ibu sekalian, asalkan memang masih dalam rentang waktu proses waktu yang tadi kami sampaikan ya, yaitu tanggal 31 Mei sampai 7 Juni. Nah, di rentang waktu itu kepala sekolah masih berhak atau masih diperbolehkan untuk mengganti pesertanya yang akan diajak itu siapa. Misalkan tadi awalnya adalah Dian Purwanti ya, kemudian akan digantikan oleh Pak Juwari, misalkan seperti itu. Kemudian diklik simpan saja, maka nanti akan otomatis berubah pesertanya menjadi Pak Juwari. Gitu. Nah, kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian, setelah selesai rentang waktu, misalkan setelah di tanggal 7 gitu ya, ternyata baru mendapatkan kabar guru yang dipilih nggak bisa hadir dan akan digantikan dengan yang lainnya. Bagaimana proses perubahannya padahal sudah lewat dari tanggal 7 Juni, begitu ya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah nantinya dikomunikasikan ke Dinas Pendidikan, BBPMP, BPMP-nya, atau ke BGP, BBGP-nya. Nanti oleh BGP, BBGP-nya akan dibantu untuk merubahkan pesertanya siapa yang dihendaki untuk dirubah. Jadi fitur perubahan peserta itu muncul di BGP BBGP setelah rentang waktu yang ditentukan di kepala sekolah bisa memilih peserta. Sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan pasca tanggal 7 tersebut. Meskipun ini hanya sifatnya force major ya, jangan serta-merta karena fiturnya bisa untuk dilakukan di BGP BBGP, Bapak dan Ibu sekalian kepala sekolah nggak melakukan proses ini dan bisa mengganti serah gitu. Nggak begitu juga gitu ya. Jadi fitur yang ada di BGP BBGP untuk merubah peserta itu hanya backdoor saja jika memang ada kondisi yang mendesak dan juga force major sehingga peserta yang sedianya telah dipilih oleh kepala sekolah itu digantikan dengan orang lain. Begitu Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan tata cara untuk memilih peserta pengimbasan pada SIM PKB-nya kepala sekolah. Begitu mungkin saya kembalikan ke Bu Muti terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Febri sudah membantu menjelaskan terkait pendaftaran peserta di SIM PKB. Demikian Mbak Erika yang bisa kami sampaikan terkait pelatihan pengimbasan yang sedang kami selenggarakan dari GTK. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Muti dan Mas Febri dari tim SIM PKB tadi sudah menjelaskan tentang alur pendaftaran pelatihan pengimbasan program sekolah penggerak Angkatan 1 tahun 2024 ini. Jadi tadi yang perlu di-highlight adalah Bapak Ibu jangan lupa pendaftaran itu sudah mulai dibuka per tanggal 31 Mei ini hingga 7 Juni 2024. Jadi mohon diperhatikan agar segera mendaftarkan sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh dari tim GTK. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, saatnya kita masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dari tim telah memilih pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar
Dan kami mohon berkenan untuk narasumber baik Mas Yusuf, kemudian mungkin nanti Mbak Elvira, Mbak Munti, ataupun tadi dari Mas Febrian dari tim MPKB, jika pertanyaannya berkenaan dengan tadi yang sudah disampaikan, mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita cek tim sudah munculkah untuk pertanyaannya? Oke, sebentar, Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Ya, sebentar. Panitia, mohon izin, apakah sudah ada pertanyaannya? Bisa ditampilkan? Kita masih punya waktu kurang lebih masih ada 26 menit ya Bapak Ibu, jadi kita bisa bertanya jawab terlebih dahulu, kemudian eh, pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan muncul di Q&A layar ini lumayan banyak Bapak Ibu ya, tapi nanti kami akan memilih beberapa saja yang bisa dijawab oleh narasumber dan selebihnya dibantu dijawab langsung oleh tim panitia kami. Oke, baik. Boleh dibantu, tim? Sudah bisa munculkah pertanyaannya? Oke, ini saya coba dulu satu ya. Pertanyaan, oh ini belum ada dari siapanya? Oke, mungkin satu ini yang bisa ditanyakan terlebih dahulu ya. Kebetulan ini tidak menyebutkan dari mananya, tetapi ada tulisan bagaimana, mungkin bisa dibantu bagaimana menyelesaikannya, bagaimana penyelesaiannya jika sekolah yang diimbasi tidak bersedia atau tidak mengupload kesediaan. Nah, mungkin dari tim PD01 nih, Mas Yusuf atau Mbak Elvira yang bisa menjawab. Silakan. Terima kasih Mbak Erika. Jadi ini ada kasus ya, kasuistik ya, kan ada sekolah yang sudah dipetakan antara pengimbas dengan sekolah imbasnya. Namun ketika kita mintakan tadi kan salah satu syaratnya dimintakan surat kesediaan ya dari sekolah imbas untuk ingin diimbaskan. Tidak keberatan, intinya sih keberatan untuk buat pernyataan. Ini kami pikir jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Jadi laporkan ke teman-teman kami di UPT, di BPMP terutama, silakan dikoordinasikan untuk nanti dicari alternatifnya yang sesuai dengan kriteria dari kami. Seperti itu. Oke, baik. Baik, Mas Yusuf, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ini juga ada pertanyaan yang banyak ditanyakan dari tim panitia sudah dirangkum bahwa bagaimana apabila bagaimana solusi untuk yang sekolah imbasnya itu jaraknya jauh sehingga biaya pengimbasan itu tidak mencukupi. Nah, ini lebih ke teknis pembiayaan nih, Mas Yusuf. Monggo silakan. Iya, ini juga sebenarnya mirip ya sama yang tadi pertanyaan pertama ya. Hanya saja mungkin ini menjadi sasaran, tapi agak jauh ya, jauh dan mungkin kalau dari segi pembiayaan jadi terlalu banyak ke sana ya. Ini juga sama. Tapi ini apakah ini sebenarnya sudah dipetakan ya sebenarnya ya sampai dengan tahap pemetaan seharusnya sudah deal, seharusnya sih sudah dikunci harusnya sih. Jadi harapannya dengan tadinya kan kita minta itu dipetakan sesuai dengan pertimbangan geografis ya. Tapi kalau memang tidak ada lagi ya mau tidak mau harus diimbaskan ke sana gitu. Nanti kalau memang mau batalkan, tapi saya rasa ini jangan ya, diupayakan dulu dengan kondisi atau dengan ketersediaan dana yang ada, dimaksimalkan. Kalau memang dicari strategi jika memang terlalu jauh
tidak perlu berkali-kali ke sana, mungkin nanti bisa daring dan nanti ke sana cukup 1 kali 2 kali gitu ya. Nah, itu bisa dipertimbangkan seperti itu. Karena maksudnya sudah kita kunci ini sebenarnya sudah kita petakan ya, dan datanya juga sudah kita jadikan data untuk unit-unit lain untuk mempertimbangkan dalam intervensi lainnya gitu. Jadi kalau bisa tidak dirubah lagi. Begitu kalau dari saya, mungkin Mbak Envira ada ini bisa di di spot juga Mbak Envira. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Izin memperkuat mungkin ya. Tadi saya sepakat apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yusuf terkait dengan jarak. Memang kita ingat kembali gitu ya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yusuf, bahwa pertimbangan Pemda dan UPT untuk memetakan sekolah pengimbas dan sekolah imbas itu salah satunya adalah jarak gitu ya. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di ruang Zoom ini, bagaimana nih gitu kalau misalnya sekolah imbas saya tuh terlalu jauh, itu silakan kami dorong Bapak Ibu komunikasi dengan Pemda dan UPT sama seperti tadi, dan ini adalah sebenarnya datanya kami sudah mendapatkan semua sebetulnya ya. Jadi semoga Bapak Ibu memang sudah ada komunikasi terkait dengan sekolah-sekolah yang akan menjadi rekan berbagi selama 5-6 bulan ke depan gitu. Jadi di cross check ulang silakan Bapak Ibu. Mungkin itu Mas Yusuf. Terima kasih Mbak Erika. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mas Yusuf dan Mbak Envira. Mudah-mudahan ini memperjelas tadi ya pertanyaan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 ini. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan dari SDN Campurrejo untuk Direktorat SPSTK nih, untuk Bu Muti ya. Assalamualaikum, bagaimana jika sekolah terlambat mendaftar di SIM PKB, guru yang akan mendampingi kepala sekolah melaksanakan pengimbasan? Nah, tadi sebenarnya sudah disebutkan ya, tapi mungkin bisa diperjelas lagi, Mbak Muti. Gimana? Silakan. Ya, sebetulnya di tim UPT itu juga ada pendataan secara manual sebelum masuk ke SIM PKB ya. Jadi untuk mengantisipasi kita ada 2 versi nih gitu, ada online dan offline. Itu salah satu antisipasi yang kita lakukan untuk pendataan peserta. Gitu Mbak. Oke, baik. Baik, Mbak Muti. Mudah-mudahan ini jelas ya, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, ini untuk tim PDM nih, Mas Yusuf ataupun Mbak Envira, nanti dari SMAN 1 GAS, Aulia Rasdana. Ini bagaimana jika sekolah sudah melakukan pengimbasan? Apakah mengulangi lagi pengimbasannya atau hanya tinggal melakukan refleksi saja lagi? Silakan, Mas Yusuf. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan pengimbasan di sini pengimbasan yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin memang ya di tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah mendorong Bapak Ibu di Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak baik di Angkatan 1 dan 2 terutama ya, karena sudah 2 tahun minimal mendapatkan pendampingan. Nah, itu kita dorong untuk pengimbasan ya, yang sifatnya kalau kita istilahkan organik ya, pengimbasan organik. Jadi dari kesadaran diri, dari keinginan untuk berbagi, dan mungkin dari sekolah lain juga ingin diminta sharing gitu, itu sudah berjalan ya pengimbasan. Mungkin itu yang dimaksud ya. Tapi untuk yang pengimbasan tahun ini memang berbeda, agak sedikit berbeda, karena yang pertama itu kita khususkan untuk di 3 sekolah tertentu saja, yaitu 3 sekolah. Lalu juga apa yang diimbaskan itu benar-benar kita pantau dan kita tentukan tema dan mekanismenya, serta juga didukung oleh dana bos kinerja. Jadi jika memang yang sudah dilakukan itu di tahun lalu mungkin sifatnya hanya IHT 1 kali 2 kali, nah nanti di tahun ini dilanjutkan saja dengan mekanisme dan skema yang sudah kita buat gitu ya. Semoga dengan penguatan ini di tahun ini itu menjadi lebih kelihatan dampak perubahannya di sekolah imbasnya yang sudah Bapak Ibu dampingi. Seperti itu. Oke, baik. Makasih Mas Yusuf.
Mbak Elvira mau menambahkan mungkin? Sepakat. Terima kasih. Oke, sepakat ya. Baik, kita lanjut. Ini ada satu lagi. Apakah kepala sekolah pengimbas masih bisa aktif memberikan pengimbasan kepada sekolah imbas walau sudah memasuki masa purnabakti? Karena saya memasuki masa purnabakti bulan November. Ini dari Hendriati Sabir. Oke, monggo bisa dibantu. Gimana nih kalau ada permasalahan seperti Ibu ini ya, nih? Bu Hendriati, wah hebat sekali ya, meskipun sudah Oh ya. akan purna, tapi semangat berbaginya ini masih sangat besar, sangat kami apresiasi ya, Ibu. Ya, saya pikir tidak ada yang berhak menghalangi jika ada keinginan untuk berbagi ya, karena berbagi itu kan indah ya. Ketika kita berbagi dengan orang lain, pasti tentu saja selain diri kita juga merasa senang sudah bisa bermanfaat, dan juga orang lain juga yang menerima manfaatnya juga pasti akan senang. Ya mungkin tetap pada ini Bu ya, istilahnya ketentuan yang berlaku ya, maksudnya ya dalam kapasitas Ibu mungkin sudah purna ya, nanti bagaimana keterlibatan nanti bisa dikomunikasikan saja dengan sekolah gitu ya. Nanti untuk yang menggantikan, nanti kepala sekolah yang menggantikan ya nanti dilanjutkan saja program pengimbasan, nanti bisa diestafetkan lah gitu ya, dan nanti meskipun sudah purna bisa sering-sering berkoordinasi, sering-sering curhat, sharing, berbagi ya pengalaman dengan kepala sekolah yang akan menggantikan nanti gitu. Dilanjutkan saja pengimbasannya Ibu ya, Bu siapa tadi? Izin. Ibu Hendriati. Semangat. Wah, Iya. keren. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas tanggapannya. Oke, kemudian ini untuk Mbak Muti nih. Nah, ada pertanyaan, apakah untuk mendapat sertifikat guru penggerak harus mengikuti tes, mengingat proses program sekolah penggerak dilaksanakan selama 3 tahun? Nah, ini kayaknya agak belok dikit ya pertanyaannya ke guru penggerak. Insya Allah nggak ada tes lagi karena sudah 3 tahun ada di sekolah penggerak begitu ya, sudah mengikuti pendampingannya. Hanya saja nanti di sertifikatnya memang kita ada kriteria, disesuaikan dengan sertifikat GP itu kan ada kriterianya ya, amat baik, baik dan cukup gitu. Jadi nggak perlu tes lagi. Oke, berarti nanti akan dapat sertifikat guru penggerak ya untuk kepala Insya sekolah Allah. penggerak ini ya. Nah, Oke, insya sesuai Allah. dengan nanti kriteria-kriterianya ya, terutama syarat pertamanya adalah kepala sekolahnya 3 tahun aja. 3 tahun berturut-turut ya. Iya, berturut-turut. Dan ini karena waktu ya Mas, tinggal 14 menit lagi, sedangkan kita setelah ini ada kuis. Mungkin satu lagi pertanyaan, apakah pengimbasan, maaf ini ada 2. Yang pertama, apakah pengimbasan harus mengambil hanya satu tema yang disepakati antara SP dan sekolah imbas, tidak boleh lebih? Gimana Mas Yusuf? Langsung saja, baiknya. Ya langsung aja. Tadi sudah saya sampaikan ya, tapi saya ulang lagi. Jadi silakan Bapak Ibu minimal 1, minimal ya. Berarti kan kalau minimal itu bisa lebih dari 1 ya. Silakan. Tadi ketentuannya melihat kebutuhan, pertama kebutuhan dari sekolah imbas. Jadi kalau memang butuh 4-4-nya silakan gitu ya. Tapi ada syarat keduanya melihat sanggupan dari sekolah pengimbasnya, sekolah PSP angkatan 1-nya gitu ya. Jadi silakan saja kalau memang dua-duanya yang satu butuh, yang satu sanggup, ya silakan. Boleh 4-4-nya gitu bahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf sudah dijelaskan lebih detail nih ya. Ini satu lagi nih Mas Yusuf, sepertinya butuh penguatan lagi gitu ya. Kami dari SLB Dumai Riau bertanya tentang sekolah apa saja yang bisa kita imbaskan, SLB saja atau SD atau SMP atau SMA umum. Nah mohon, mungkin bisa diperjelas lagi nih Mas Yusuf, Oke, mungkin terima tadi kasih. sempat Jadi, tertinggal gitu penjelasannya. baik, Mbak Erika, tadi pertanyaan dari Dumai ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi harus satu jenjang ya, Bu. Ya, Bu, satu jenjang. Mungkin dulu waktu di tahun-tahun sebelumnya Ibu pernah menjadi narasumber di jenjang lain, tapi ini kita ingin pengimbasan tahun ini lebih terstruktur, lebih fokus pada kependampingannya. Jadi kita fokuskan pada yang satu jenjang. Jadi tidak bisa lintas jenjang. SLB khusus SLB, SMA khusus SMA, dan lainnya. SD untuk SD dan seterusnya. Oke. Seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Yusuf atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat dari tim pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu mirip-mirip dan tadi sudah dirangkum oleh teman-teman dari tim panitia. Tadi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan itu kurang lebih bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab semua apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum menutup sesi materi paparan ini, bisa mungkin satu kalimat pesan sedikit nih mungkin Mas Yusuf boleh, dan Mbak Muti gitu ya. Dari Mas Yusuf dulu boleh, sedikit aja pesan gitu untuk menutup paparan Dari ini. Mbak Muti dulu boleh? Silakan. Oh, boleh. Oke, siap. Dari Mbak Muti dulu. Baik, Silakan Mbak ya. Muti. Bapak dan Ibu sebagai nantinya yang akan memberikan pengimbasan kepada sekolah Imbas, mungkin ini ya, Bapak dan Ibu posisinya adalah semacam mitra dengan sekolah Imbas ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mendapatkan pelatihan pengimbasan bisa ditanyakan secara lebih detail kepada para narasumbernya nanti ketika Bapak dan Ibu mendapatkan pelatihan. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti terjun langsung ke sekolah Imbas, Bapak dan Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus didiskusikan dengan sekolah Imbas tersebut. Semoga apa yang Bapak dan Ibu nanti dapatkan di pelatihan pengimbasan sekolah Imbas. Dari saya cukup sekian, terima Oke, kasih. baik, terima kasih Mbak Muti. Langsung Mas Yusuf, silakan. Makasih Bu Erika. Bapak Ibu semua yang hadir dalam Zoom webinar ini, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari unsur sekolah, kepala sekolah. Terakhir saya ingatkan, saya yakin ini dalam waktu yang singkat ini tidak akan puas ya Bapak Ibu mendapat materi terkait dengan pengimbasan ini, tapi tenang saja Bapak Ibu, dalam bulan Juni ini tadi sudah disinggung ya, akan ada pelatihan dari BGP atau BBGP, lalu juga nanti akan ada workshop dari BBPMP atau BPMP. Nah ini nanti silakan Bapak Ibu gali informasinya lagi dari dua kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT kami. Itu saja Mbak Irka, terima kasih Bapak Ibu semua, sehat selalu, sukses. Baik, terima kasih Mas Yusuf, Mbak Muti yang telah tadi memaparkan paparan mengenai program pengimbasan dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar ini. Baik, sebelum kita mengakhiri webinar sosialisasi program pengimbasan PSP Angkatan 1 ini, mungkin ini hal yang ditunggu-tunggu nih oleh Bapak Ibu, yaitu kita adakan kuis. Kuis ini dalam bentuk Kahoot yang mungkin Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya. Silahkan Bapak Ibu join dalam Kahoot, siapkan peralatannya gitu ya, bisa dengan menggunakan gawai ataupun dengan laptop, silahkan bergabung dan tolong ketika bergabung itu menuliskan nama asli ya Bapak Ibu, karena kami perlu untuk memverifikasi ketika nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan dengan cepat dan juga benar, nanti ada peringkatnya gitu ya, misalnya paling atas gitu, nanti akan diberikan souvenir menarik dari Direktorat PAUD. Nanti kita akan memilih tiga teratas yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Oke, baik, kita tunggu dulu. Silakan Bapak Ibu bergabung dengan nama asli. Lupa Bapak Ibu dengan nama asli ya. Oke, kita tunggu berapa lama lagi nih kira-kira. Maaf, ini di layar. Oh, ya, sudah berapa ini yang bergabung? Oke, baik, nanti ini akan ada 10 pertanyaan yang akan disampaikan lalu dijawab oleh Bapak Ibu semua. Oke?
Baik, kita hitung mundur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan ditutup dan kita mulai masuk ke pertanyaan. Silakan, Bapak Ibu bersiap. Ya, pertanyaan pertama. Program pengimbasan adalah pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satpam lain untuk meningkatkan mutu dalam hal. Ya, silahkan Bapak Ibu mengklik jawaban yang benar. Cepat nih. Sudah 400, 500 jawaban. Meningkat terus. Lihat masih ada 6 detik lagi. Oke, 2, 1. Oke. Wah, pembelajaran dan kurikulum merdeka. Oke, banyak nih ya, sudah 786 yang menjawab. Kita lihat siapa yang paling cepat. Oke, Bapak Robin Ginting, Emma Aziz, dan Rory Aryani. Kita lihat. Lanjut ke pertanyaan kedua. Silahkan. Satuan Pendidikan Pelaksana PSP yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan merupakan pengertian dari. Ya. Silakan Bapak Ibu. 10 detik lagi. Jangan sampai salah klik jawaban nih Bapak Ibu ya. Oke, ya betul. Pengertian dari Satuan Pendidikan Pengimbas. Banyak ya Bapak Ibu ya, hampir sebagian besar sudah menjawab ini. Oke, kita lihat perolehan skornya. Wah, berubah nih Bapak Ibu ya, berubah. Ada Susana Petrus, Yanti, dan Viada Stella. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya, silahkan. Berikut adalah tahapan pengimbasan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Pengimbas dan Satuan Pendidikan Imbas. Kecuali Bapak Ibu nih. Jangan sampai salah nih Bapak Ibu. Kecuali ya. Berarti yang bukan. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang bukan dari tahapan pengimbasan. Lihat. 1. Iya, wah masih banyak ternyata nih yang salah nih ya. Ya, yang bukan adalah tahap observasi. Ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti mungkin bisa lebih diperdalam lagi ya tentang tahapan pembahasan ini. Kita lihat perolehan skor sementara. Oke, berubah lagi nih. Ya, jadi belum ada yang pas ya. Ada Yadi Haryadi, Minurul Atri, dan Ria Wastiani. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Silahkan. 3 elemen gotong royong dalam pengimbasan, yaitu, ya, silahkan. Apakah empati, berbagi, berkolaborasi, empati, berbagi, toleransi, kemudian ada toleransi, berbagi, berkolaborasi, atau empati, amanah, dan berkolaborasi. Oke, silahkan pilih Bapak Ibu yang sesuai tadi dalam penjelasan tadi ya. Oke, sebagian besar betul, yaitu empati, berbagi, dan berkolaborasi. Baik, kita lihat skornya. Ya, masih Yadi Haryadi, Ria Wastiani, dan Nur Fadania. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Berikut adalah salah satu peran pemerintah daerah atau dinas pendidikan dalam mendukung program pengimbasan. Kira-kira yang mana nih? Salah satu peran pemerintah daerah atau dinas pendidikan dalam mendukung program pengimbasan. Silakan Bapak Ibu memilih. Kira-kira yang mana ya yang merupakan peran Pemda dalam hal ini dalam program pengimbasannya? Oke, yang benar adalah mendorong pelibatan pengawas yang bertugas di Satuan Pendidikan Imbas. Dan sebagian besar menjawab betul. Oke, silakan. Skor tertingginya siapa ini? Wah, masih di pucuk ya. Ini masih di puncak nih Bapak Yadi Haryadi. Oke, silakan dilanjut pertanyaan berikutnya. Pemanfaatan dana BOP PAUD Kinerja atau BOSKIN untuk program
pengimbasan merujuk kepada, kalau Ibu menyimak ya yang disebutkan Permendikbudristek berapa nih yang berisi tentang pemanfaatan dana BOP Paut Kinerja ataupun Boskin untuk program pengimbasan, kira-kira ada di mana Permendikbudristeknya? Mudah-mudahan betul semua nih ya. Oke, oh masih ada yang salah ya. Ya Bapak Ibu diingat kembali Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023. Oke, silakan skornya sekarang gimana nih? Berganti. Di puncak sekarang ada Ibu Salsa Melasanti. Oke, kita lihat lagi ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Berikut adalah syarat umum penerima dana BOP Paut Kinerja atau Bos Kinerja Pelaksana Pengimbasan PSP. Yang mana nih syaratnya ya? Apa semua salah atau semua benar? Nah, kita lihat. Siapa yang banyak menjawab? Kita lihat Bapak Ibu, yang benar yang mana? Syarat umum penerima dana BOP Kinerja. Ya, wah, hampir ini ya. Harusnya semua benar ya, yang pilihan kuning dan pilihan biru itu. Oke, baik Bapak Ibu, skor selanjutnya berubahkah? Oh, tetap. Ya, masih dihuni puncaknya oleh Ibu Salsa Melasanti. Oke, kita lanjut berikutnya. Dana BOP Paut Kinerja atau Bos Kinerja Pelaksana Pengimbasan tidak boleh membiayai kegiatan yang sudah biayai sumber dana lainnya. Benar atau salah? Ya. Dana Boskin ini tidak boleh membiayai kegiatan yang sudah dibiayai sumber dana lainnya. Benar atau salah? Iya, betul. Ini betul sekali ya. Jadi biaya itu tidak boleh membiayai kegiatan yang sudah dibiayai oleh sumber dana lainnya. Kita lihat papan skornya. Oke, masih tetap bertahan Ibu Salsa Melasanti. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, benar atau salah? Pemda bersama UPT memetakan sekolah imbas tanpa mempertimbangkan jarak geografis dan lokasi sekolah pengimbas. Nah, kira-kira betul atau salah ya? Pemda bersama UPT memetakan sekolah imbas tanpa mempertimbangkan jarak geografis dan lokasi sekolah pengimbas. Betul atau salah? Jangan sampai salah ngeklik, Bapak Ibu. Oke, silakan. Kita lihat jawabannya. Salah. Iya, hampir sebagian besar betul ya. Jadi memang Pemda bersama UPT itu memetakan, mempertimbangkan jarak geografis dan lokasi sekolah pengimbas. Kita lihat papan skornya. Oke, kita lihat pemenangnya. Juara ketiga ada Tanti. Kemudian kedua ada Heni Maria. Dan pemenang pertama adalah Ibu Salsa Melasanti. Oke, baik. Silahkan yang namanya tercantum Ibu Salsa Melasanti, kemudian Ibu Heni Maria dan Ibu Tanti ini dari Direktur PAUD memberikan souvenir menarik buat Bapak Ibu, buat ibu-ibu nih ya, ibu-ibu ya yang menang 3 orang gini ya. Silahkan mencatat 3 pemenang kuis ini kepada Bapak Ibu pemenang. Silahkan menghubungi tim kami dengan Kang Ganjar ya, kami manggilnya Kang Ganjar, dia dari Direktorat PAUD di nomor 08112287 Jangan lupa melampirkan screenshot hasil KAHUT Bapak Ibu ya. Screenshot hasilnya tadi itu jangan lupa di screenshot. Jadi ketahuan nanti kita akan sesuaikan Bapak tadi ke tim panitia sesuai, nanti akan kami berikan semuanya. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, tuntas sudah seluruh rangkaian acara webinar sosialisasi program Sekolah Tak Angkatan 1 tahun 2024 ini. Saya Erika Yuanita selaku pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam itu. Dan Bapak Ibu peserta webinar yang telah pasti tutup
Dengan sebuah pantun, jembatan panjang menjadi sebuah titian, pada talinya kita berpegangan. Bersama kita tingkatkan pemerataan mutu pendidikan dengan PSP melalui program pengimbasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bangun dan bukalah mata.